Siang itu, di sebuah rumah makan sederhana di pinggir jalan, Arumi tengah sibuk bekerja. Ia baru saja menyusun piring ketika seorang pria tampan memasuki rumah makan bersama temannya. Pria itu, Irfan, adalah seorang supir travel. Saat itu, ia tengah istirahat setelah perjalanan jauh dan memutuskan untuk makan siang. Silakan makanannya, Kak, kata Arumi, menyodorkan piring dengan senyuman yang hangat. Suara merdu Arumi mengalun lembut, dan membuat Irfan mendongak. Ia terdiam sesaat, matanya terhenti pada gadis itu. Arumi adalah gadis cantik dengan rambut panjang yang terurai sederhana. Meski hanya mengenakan seragam pelayan rumah makan, pesona kecantikannya begitu alami dan menyejukkan hati. Irfan langsung terpesona, tak bisa mengalihkan pandangan. Dia menyadari bahwa bukan hanya kecantikan fisik Arumi yang menarik, tapi ada kelembutan dalam caranya bersikap. Dengan gaya khasnya, Irfan mulai merayu dengan senyum dan gombalannya yang lucu, mencoba membuat Arumi tersipu. Kalau makan di sini, makanan tambah enak karena ada yang secantik kamu yang melayani, ucap Irfan dengan nada santai, menyelipkan senyum. Arumi yang semula merasa canggung, akhirnya tersenyum kecil mendengar gombalan itu. Tanpa disadari, ia juga mulai memperhatikan pria tampan yang sedikit urakan ini. Sikap Irfan yang ceria dan percaya diri membuat Arumi merasa diperhatikan, sebuah perhatian yang jarang ia rasakan selama ini. Hari itu berlalu, tetapi kesan dari pertemuan singkat mereka terus terbayang di benak Arumi dan Irfan. Arumi merasa hatinya berdebar setiap kali mengingat senyum Irfan. Begitu pula dengan Irfan yang tak bisa menghapus ingatan tentang senyum Arumi yang anggun. Sejak hari itu, Irfan mulai sering mampir di rumah makan tempat Arumi bekerja. Ia tak segan mencari alasan untuk bisa ngobrol lebih lama dengan Arumi. Terkadang sekadar meminta tambahan minum, atau bahkan mengulang pesanan. Setiap kali mereka bertemu, ada percakapan yang berlanjut, tawa yang terbagi, dan pandangan yang semakin dalam. Keduanya semakin akrab. Percakapan sederhana di rumah makan menjadi momen yang mereka nantikan setiap harinya. Arumi mulai merasakan kehangatan yang berbeda dalam hatinya. Bayangan wajah Irfan sering hadir dalam pikirannya. Dan setiap gombalan maut Irfan tak lagi terdengar asing, tapi justru membuatnya tersenyum. Tanpa mereka sadari, benih cinta perlahan tumbuh. Bagi Arumi, Irfan bukan sekadar pelanggan biasa, tapi seseorang yang mengisi kesepiannya. Sementara bagi Irfan, Arumi adalah gadis yang tak hanya cantik tetapi juga tulus. Seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan meski dalam kesederhanaan. 2 bulan berlalu sejak pertemuan pertama itu. Hubungan antara Irfan dan Arumi semakin erat. Mereka kini tak hanya bertemu di rumah makan, tetapi juga saling bertukar kabar setiap malam. Irfan selalu menemukan topik-topik menarik, dan obrolan mereka tak pernah membosankan. Suara hangat Irfan di telepon menemani kesunyian Arumi hingga larut malam. Di balik obrolan santai mereka, Arumi merasakan sesuatu yang berbeda. Di tengah kesederhanaan kata-kata Irfan, ia menemukan perhatian dan rasa sayang yang tulus. Arumi betah berbincang, terkadang hingga dini hari. Setiap tawa, setiap canda, seolah mengobati kesepiannya yang selama ini tak pernah ia bagi pada siapapun. Suatu malam, obrolan mereka mulai mengalir ke topik yang lebih dalam. Arumi, kamu kan udah sering cerita soal rumah makan ini, tapi belum pernah cerita soal diri kamu sendiri, ujar Irfan dengan nada serius. Arumi terdiam sejenak, mencoba menyusun keberanian untuk bercerita. Akhirnya, ia mulai membuka hatinya, mengisahkan masa lalunya yang kelam. Arumi bercerita bahwa ia yatim piatu sejak kecil. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil, dan ayahnya menyusul beberapa tahun kemudian. Rumah makan tempatnya bekerja adalah milik bibinya, yang sudah seperti keluarga baginya. Meski begitu, kesendirian sering datang mengisi hatinya. Mendengar kisah Arumi, Irfan yang biasanya bercanda kini terdiam. Hatinya terasa pedih. Irfan tak pernah mengira bahwa gadis yang selalu tersenyum itu menyimpan luka yang dalam. Arumi, kalau kamu merasa kesepian, biar aku yang temani kamu, ucap Irfan. Suara lembutnya seolah membawa ketenangan. Arumi tersenyum samar, menganggap kata-kata Irfan hanya sekadar kalimat penghibur. Namun,
Irfan melanjutkan dengan nada penuh keyakinan. Aku serius, Arumi. Aku pengen kita hidup bareng. Aku pengen menikah sama kamu. Arumi tertegun, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Irfan ingin menikahinya. Hatinya berdebar, campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Kenapa tiba-tiba ngomong begitu? Irfan, kita baru saja dekat, gumam Arumi pelan. Irfan tersenyum penuh keyakinan. Aku nggak peduli berapa lama kita kenal. Aku cuma tahu bahwa kamu adalah orang yang aku cari selama ini. Kalau kamu mau, aku siap datang ke bibimu dan melamar kamu. Percakapan itu meninggalkan kesan mendalam bagi Arumi. Dalam hati kecilnya, ia ingin mempercayai Irfan, namun ada banyak hal yang dipertimbangkannya. Rasa takut dan ragu mulai muncul, menyusup ke dalam hari-harinya yang biasanya damai. Ia mulai berpikir tentang bagaimana kehidupan mereka kelak. Apakah Irfan benar-benar serius atau hanya sekadar terbawa perasaan? Di hari-hari berikutnya, Arumi terus mempertimbangkan lamaran Irfan. Hatinya ingin menerima, tetapi pikirannya dipenuhi keraguan. Namun, setiap kali ia mengingat kesungguhan Irfan dan kehangatan kata-katanya, perlahan rasa percaya mulai tumbuh. Waktu terus berlalu, dan Irfan semakin menunjukkan keseriusannya. Bukan hanya kata-kata manis yang ia lontarkan, tapi kini langkah nyata yang membuat hati Arumi semakin yakin. Suatu hari, dengan penuh keberanian, Irfan berbicara langsung kepada bibinya Arumi tentang niatnya untuk melamar Arumi dan membawanya dalam kehidupan yang lebih baik. Bibi Arumi menatap Irfan dengan tatapan penuh perhatian. Setelah mendengar semua yang disampaikan Irfan, ia mengangguk perlahan, lalu menoleh kepada Arumi. Arumi, semua keputusan ada di tanganmu. Kalau kamu yakin, bibi akan selalu mendukung, ujar bibinya lembut. Meski hatinya terharu melihat kesungguhan Irfan, bibinya juga ingin memastikan bahwa Arumi memang siap menerima keputusan besar ini. Beberapa hari setelahnya, Arumi menghabiskan waktu berpikir dan berdiskusi bersama bibinya. Dalam hati kecilnya, Arumi sudah tahu jawabannya, tetapi ia juga ingin memastikan bahwa ini adalah keputusan yang tepat, bahwa pernikahan ini benar-benar akan menjadi awal kebahagiaan yang ia dambakan. Akhirnya, setelah mempertimbangkan segala hal, Arumi mengangguk penuh keyakinan. Ia menerima lamaran Irfan. Bibinya tersenyum penuh haru, merestui keputusan yang sudah diambil dengan hati. Beberapa bulan kemudian, mereka melangsungkan pernikahan. Upacara yang sederhana, namun penuh kehangatan. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar. Hanya orang-orang terdekat yang menyaksikan kebahagiaan Arumi dan Irfan. Pada hari itu, Arumi tampak begitu anggun dalam balutan gaun sederhana. Begitu juga dengan Irfan, yang tak henti-hentinya tersenyum melihat wanita yang kini resmi menjadi istrinya. Hari-hari penuh kebahagiaan tampak jelas di wajah keduanya. Arumi merasa beruntung. Hidupnya yang dulu dipenuhi kesepian kini diisi dengan kehadiran Irfan yang selalu menemaninya. Begitu pula dengan Irfan, yang merasa bahwa Arumi adalah jawaban atas kesendirian yang selama ini ia rasakan. Mereka pun memulai perjalanan baru sebagai pasangan suami istri, dengan harapan bahwa cinta mereka akan terus bertumbuh seiring waktu. Selepas pernikahan, Arumi tinggal di rumah orang tua Irfan. Di sana, ia disambut hangat oleh ibu mertuanya, seorang wanita tua yang lembut dan penuh perhatian. Selain itu, ada Doni, kakak laki-laki Irfan, yang menetap di rumah itu. Doni adalah pria yang gagah dengan tubuh tinggi dan postur tegap. Kulitnya berwarna sawo matang dengan garis wajah yang tegas, serta sepasang mata dalam yang memancarkan ketenangan. Meski wajahnya tampak sempurna seperti seorang pria yang selalu jadi pusat perhatian, Doni justru memiliki sifat yang sangat pendiam dan tertutup. Berbeda dengan Irfan yang ceria dan selengekan, Doni lebih suka mengamati daripada berbicara. Ia bekerja di sebuah pabrik dan dikenal rajin serta pekerja keras. Namun, di balik sosoknya yang tangguh, Doni adalah pria yang penuh kerendahan hati. Mungkin karena sifatnya yang minder dan kurang percaya diri, Doni belum pernah memiliki pacar. Bahkan di usia yang cukup matang, ia belum juga memikirkan soal pernikahan. Kehadirannya yang tenang memberikan warna tersendiri dalam keluarga itu.
Arumi pun mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Sejak menikah dengan Irfan, ia tak lagi bekerja sebagai pelayan rumah makan, melainkan membantu mertuanya mengurus rumah. Ia memasak, membersihkan rumah, dan sesekali menemani ibu Irfan berbincang di sore hari. Kehadirannya diterima dengan sangat baik oleh keluarga Irfan, membuatnya merasa nyaman dan tidak canggung. Rumah tangga Irfan dan Arumi berjalan sebagaimana mestinya. Irfan tetap dengan pekerjaannya sebagai sopir travel, dan Arumi menanti kepulangannya setiap kali ia berangkat bekerja. Kehidupan baru ini memberikan Arumi perasaan yang hangat, seperti akhirnya ia memiliki keluarga yang utuh. Di rumah itu, Arumi menemukan kebahagiaan sederhana. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Doni selalu sarapan lebih dulu sebelum berangkat ke pabrik, sementara ibu mertuanya sering menemani di dapur. Keharmonisan dalam keluarga ini membuat Arumi merasa diberkati. Ia tahu bahwa inilah hidup yang selama ini ia dambakan. Hidup yang penuh kehangatan, cinta, dan kebersamaan. Hari demi hari, Arumi semakin dekat dengan ibu Irfan, yang menganggapnya seperti anak sendiri. Begitu pula dengan Doni. Meski tetap pendiam, ia selalu bersikap sopan dan ramah pada Arumi. Kehidupan mereka berjalan dalam keharmonisan, seolah semuanya berada pada tempatnya. 2 tahun berlalu sejak Arumi dan Irfan menikah. Pada awalnya, rumah tangga mereka berjalan dengan baik, meski tanpa kemewahan. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah demi masalah mulai menguji ikatan mereka. Semuanya bermula saat pertemuan keluarga besar di hari raya. Arumi dan Irfan berkumpul bersama sanak saudara dan kerabat, yang bertanya penuh rasa ingin tahu. Sudah 2 tahun menikah, kenapa belum punya anak? Awalnya, Arumi mencoba tersenyum dan menjawab dengan sabar. Tetapi pertanyaan itu terus berulang dari satu anggota keluarga ke yang lain. Mendengar desakan itu, Irfan mulai merasa terganggu. Wajahnya yang biasanya ceria kini berubah murung. Seolah-olah, di setiap tatapan dan pertanyaan keluarga, ia merasakan tekanan yang menyudutkannya. Di perjalanan pulang, tanpa menahan emosinya, Irfan melontarkan kata-kata yang membuat hati Arumi teriris. Kamu nggak pengen cepat punya anak? Kenapa belum hamil juga? Aku capek ditanya terus sama saudara-saudara, ucap Irfan dengan nada menyudutkan. Arumi terdiam, menahan perasaan sakit di hatinya. Dia juga ingin memiliki anak, ingin membangun keluarga kecil yang lengkap. Tetapi, kenyataan kadang tak selalu berjalan sesuai harapan. Pertanyaan Irfan yang bernada menyalahkan itu membuat Arumi merasa bersalah tanpa tahu harus melakukan apa. Pertengkaran demi pertengkaran mulai muncul sejak saat itu. Kadang hal kecil bisa memicu emosi Irfan. Apalagi ketika pandemi mulai melanda. Pekerjaan Irfan sebagai sopir travel terkena dampaknya. Orang-orang berhenti bepergian, travel sepi, dan penghasilan Irfan menurun drastis. Tekanan ekonomi membuat Irfan semakin sering marah-marah tanpa alasan jelas. Ia sering keluar rumah dengan alasan untuk menghilangkan stres. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, hubungan mereka semakin renggang. Irfan mulai mengabaikan Arumi, jarang memberi perhatian, dan seringkali pulang larut malam tanpa memberi tahu. Arumi merasa terjebak dalam pernikahan yang kini tak seindah dulu. Rumah yang dulu penuh kehangatan dan canda tawa, kini terasa hampa dan dingin. Irfan yang dulu selalu membuatnya merasa istimewa, kini semakin acuh dan menjauh. Perhatian yang pernah ia terima kini tinggal kenangan, dan kesepian kembali mengisi hidupnya. Arumi berusaha kuat, menyembunyikan kesedihannya dari ibu mertua dan Doni. Tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan beban yang semakin berat. Di malam-malam sunyi, Arumi merenung, bertanya-tanya apakah ini takdir yang harus ia jalani. Bahwa cinta yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi beban yang tak kunjung usai. Sikap Irfan semakin hari semakin tak terkendali. Sudah berminggu-minggu ia tak memberi nafkah pada Arumi, baik nafkah materi maupun kasih sayang. Kehidupan Irfan mulai larut dalam gelapnya pergaulan jalanan. Berteman dengan orang-orang yang kerap nongkrong di warung dan jalanan. Ia mulai mengenal alkohol, judi, dan kegiatan terlarang lainnya. Bahkan saat bekerja sebagai sopir travel,
Irfan mengisi waktu luangnya dengan bermain judi online. Awalnya, ia merasakan euforia ketika beberapa kali menang. Kemenangan itu membakar semangatnya untuk bermain lebih banyak, berharap hasil yang lebih besar. Namun, keberuntungan itu hanyalah jebakan. Kekalahan demi kekalahan mulai menghantuinya, menguras uangnya, hingga ia terpaksa menjual barang-barang pribadi untuk menutupi kerugian. Ketika itu tak cukup, ia nekat meminjam uang dari pinjaman online. Beban utang yang terus bertambah membuat Irfan semakin terpuruk. Tetapi alih-alih berhenti, ia justru makin tenggelam dalam kebiasaan buruknya. Arumi yang menyaksikan kehancuran suaminya hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Setiap kali mencoba berbicara dengan Irfan, hanya kemarahan yang ia terima. Rumah mereka yang dulunya hangat kini dipenuhi suasana dingin dan getir. Arumi merasa terabaikan, seolah dirinya tak lagi berharga di mata Irfan. Di malam-malam sepi, Arumi sering terduduk di pojok kamar, membenamkan wajah di kedua lututnya. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi gaun tidurnya yang lusuh. Dalam pikirannya, ia terus bertanya, kenapa hidupku jadi begini? Apa yang salah denganku? Apa aku tidak layak bahagia? Kesedihan itu perlahan berubah menjadi rasa putus asa. Melihat keadaan menantunya, Ibu Irfan merasa kasihan pada Arumi. Ia tahu bahwa putranya sudah berubah, menjadi sosok yang tak lagi bisa dikenali. Berkali-kali sang ibu mencoba menasihati Irfan, tetapi semuanya hanya berakhir sia-sia. Irfan selalu menolak mendengar, bahkan kadang membalas dengan kata-kata kasar. Sang ibu hanya bisa meminta maaf pada Arumi atas kelakuan putranya, meskipun itu tak mengurangi kesakitan yang dirasakan Arumi. Di tengah kehancuran itu, Doni, kakak Irfan, mulai menunjukkan perhatian lebih pada Arumi. Meskipun Doni adalah pria pendiam, ia tak tahan melihat Arumi yang terlihat rapuh dan kehilangan harapan. Diam-diam, Doni sering membelikan makanan untuk Arumi, meninggalkannya di meja makan dengan alasan sederhana. Aku tahu kamu sibuk mengurus rumah. Ini supaya nggak capek masak. Tak hanya itu, Doni juga sering memberi uang pada Arumi, dengan alasan membantu kebutuhan rumah tangga mereka. Jangan bilang siapa-siapa. Ya, katanya. Suaranya tenang namun penuh empati. Aku cuma nggak pengen kamu makin terbebani. Perhatian Doni yang tulus membuat Arumi merasa sedikit terhibur. Ada seseorang yang peduli padanya di tengah kehancuran yang sedang ia hadapi. Meski ia tahu perhatian itu diberikan tanpa maksud tertentu, hatinya mulai merasakan sesuatu yang hangat, sesuatu yang telah lama hilang dalam pernikahannya. Namun, perhatian Doni itu menjadi rahasia di antara mereka berdua. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk Irfan. Dalam keheningan rumah itu, Arumi menemukan secercah kelegaan dari kebaikan Doni. Meskipun ia tahu betul bahwa kehidupan yang ia jalani masih jauh dari kata bahagia. Hari demi hari berlalu, dan kehadiran Irfan di rumah semakin jarang. Sekalinya pulang, ia membawa badai. Kemarahannya tak menentu. Seakan-akan setiap benda, setiap orang, menjadi penyulut amarahnya. Entah karena kelelahan atau frustrasi dengan hidupnya, Irfan sering kali melampiaskan emosinya tanpa alasan jelas, bahkan pada hal-hal kecil. Situasi ini menciptakan suasana panas di rumah. Tak jarang, Irfan mulai bersitegang dengan Doni, terutama ketika Doni mencoba membela Arumi dari amukan Irfan. Bagi Doni, melihat Arumi yang selalu diam dan menahan rasa sakit membuatnya geram. Walaupun ia pendiam, Doni tak ragu menunjukkan ketegasannya. Ia berdiri di antara Irfan dan Arumi, melindungi Arumi dari kemarahan adiknya. Pertengkaran di antara mereka hampir tak bisa dihindari. Suara keras dan bentakan sering kali memenuhi rumah itu, membuat suasana seperti neraka bagi Arumi. Di tengah kekacauan ini, Doni menjadi sosok pelindung bagi Arumi. Ia selalu hadir ketika Arumi membutuhkan, tanpa harus diminta. Sikap Doni yang dulu pendiam kini berubah menjadi lebih perhatian. Ia mulai membuka diri, mengajak Arumi berbicara, memberi nasihat dan motivasi. Setiap kali mereka duduk berdua, Doni berusaha membuat Arumi tersenyum, setidaknya untuk melupakan sejenak kesulitan yang tengah ia hadapi. Arumi pun mulai merasakan kehangatan yang berbeda dari Doni. Dulu,
Ia jarang sekali berbicara dengan Doni, hanya basa-basi yang sederhana. Namun kini, setiap hari Doni menyapa dan menemani Arumi, meski hanya dengan percakapan kecil. Ada kepedulian yang tulus di sana, seperti seorang kakak yang melindungi adiknya. Doni seringkali menanyakan kabar Arumi, bahkan menghiburnya dengan kata-kata lembut ketika Arumi terlihat sedih. Arumi merasa nyaman di dekat Doni, seolah ada sosok yang benar-benar peduli dengannya. Ia mulai terbuka, bercerita tentang kesedihan dan ketakutannya, dan Doni mendengarkan dengan seksama. Meskipun keduanya tak mengucapkan perasaan lebih dari sekadar kepedulian, hubungan mereka mulai terasa berbeda. Dalam kesepian dan kehampaan yang selama ini ia rasakan, Arumi menemukan sedikit kelegaan dalam kehadiran Doni. Kedekatan mereka menjadi ikatan yang tak terucapkan, suatu hubungan yang lahir dari situasi yang tak diinginkan, tetapi kini memberikan Arumi rasa aman dan nyaman. Seringkali ia merasa tenang saat berbicara dengan Doni, layaknya seorang adik yang disayangi oleh kakaknya. Tanpa mereka sadari, perasaan itu perlahan-lahan menyemai sesuatu yang lebih dalam, di antara kesedihan dan harapan yang samar. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar di ruang tengah. Hujan mulai turun perlahan, membasahi atap dan halaman, menciptakan harmoni alami yang menenangkan sekaligus menyedihkan. Arumi duduk termenung di ruang tamu, menatap gelap di balik jendela. Suara gemericik hujan mengiringi pikirannya yang melayang jauh, mengenang masa remajanya yang penuh tawa dan impian. Ia menghela napas panjang, sesekali bertanya dalam hati, apakah semua keputusan yang kuambil selama ini salah? Mengapa hidupku kini terasa begitu kosong? Air matanya jatuh tanpa suara, menyatu dengan kehampaan malam itu. Namun, lamunannya buyar ketika suara pintu depan terdengar terbuka. Doni, dengan langkah tenang seperti biasa, muncul dari balik pintu membawa 2 porsi makanan. Arumi, ini aku bawakan makanan. Kamu pasti belum makan, kan? Katanya sambil tersenyum kecil. Arumi yang terkejut buru-buru menghapus air matanya. Iya, Mas, aku memang belum masak. Lagian, ibu nggak ada. Jadi nanti malah nggak ada yang makan. Jawabnya, mencoba tersenyum. Doni duduk di depannya, membuka bungkusan makanan, dan keduanya pun makan malam bersama. Percakapan sederhana mengalir di antara mereka, tentang pekerjaan Doni, kehidupan sehari-hari, dan hal-hal kecil lainnya. Untuk sesaat, Arumi merasa ada kehangatan di tengah kesepiannya. Setelah makan, mereka masuk ke kamar masing-masing. Namun, malam itu berubah ketika hujan semakin deras. Petir mulai menyambar, menggelegar memecah keheningan. Di kamarnya, Arumi duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Suara gemuruh membuatnya gelisah. Ketika petir menyambar lagi, lebih keras dari sebelumnya, ia tak kuasa menahan rasa takutnya dan berteriak spontan. Arumi, kamu nggak apa-apa. Suara Doni terdengar dari luar. Tanpa menunggu jawaban, Doni membuka pintu dan mendapati Arumi duduk memeluk dirinya sendiri dengan wajah pucat. Mas, aku takut, bisik Arumi pelan. Matanya basah oleh ketakutan. Doni menghampiri, mencoba menenangkan. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Arumi berdiri dan secara spontan memeluknya erat. Kejutan itu membuat Doni terdiam. Jantungnya berdetak begitu kencang, hingga rasanya ia bisa mendengarnya sendiri. Arumi yang masih terhanyut dalam rasa takut, tak menyadari apa yang ia lakukan. Namun, di dalam pelukan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Arumi dan Doni akan terlibat aktivitas yang seharusnya tidak mereka lakukan? Apakah akal sehat mereka akan menyadarkan mereka? Bagaimana dengan hubungan Arumi dan Irfan? Nantikan kisah selanjutnya. Pastikan sahabat semua sudah like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya.